Perkenalkan, nama saya Ridwan Maulani. Dan saya Maulana Yusuf. Kami dari Prodi PAI semester 5, IAI Bunga Bangsa Cirebon. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempersembahkan video pembelajaran dengan materi prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam, guna memenuhi tugas mata kuliah media dan teknologi yang diampu oleh Bapak Taufik Ridwan M. Hum. Marilah kita simak video berikut ini. Materi bab 9 ada beberapa pembahasan yang harus kalian tahu. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian muamalah. Sedangkan pembahasan yang kedua yaitu macam-macam muamalah. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang syirkah. Pembahasan yang keempat yaitu perbankan. Sedangkan pembahasan yang terakhir atau yang kelima yaitu pembahasan tentang asuransi syariah. Nah, untuk lebih lanjutnya, marilah kita langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian muamalah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian muamalah. Apa sih muamalah itu? Muamalah secara fikih atau dalam fikih Islam yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Sedangkan muamalah dalam bahasa Indonesia artinya hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, baik itu pergaulan, perdata, dan lain sebagainya. Lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam muamalah. Muamalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jual beli, yang kedua utang piutang. Nah, muamalah yang pertama yaitu jual beli. Apa sih yang disebut dengan jual beli? Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Sedangkan muamalah yang kedua yaitu utang piutang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan utang piutang? Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Baik, pembahasan ketiga atau berikutnya terkait tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam, yaitu ada syirkah. Jadi secara bahasa kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ya, baik, di sini rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Yang kedua, objek akad yang disebut juga maqud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Oke, itu rukun dan syarat syirkah. Ya, berikutnya di sini ada macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah inan. Gimana sih contoh dari syirkah inan di sini? Jadi, syirkah inan contohnya A dan B sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat servis dan penjualan komputer komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.
Dalam syirkah jenis ini modalnya disyaratkan harus berupa uang, sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Yang kedua ada syirkah abdan. Contohnya A dan B sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dengan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan. A mendapatkan sebesar 60% dan B mendapatkan sebesar 40%. Nah, jadi seperti itu. Terkait contoh-contoh dari syirkah tersebut. Baik, pembahasan yang keempat dari prinsip dan praktek ekonomi Islam. Di sini ada perbankan. Apa sih yang dimaksud dengan perbankan? Ya, saya akan jelaskan di sini. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Dengan demikian, hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan, baik dalam menyimpan maupun meminjamkan, baik berupa uang atau barang berharga lainnya, dengan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pengguna jasa bank. Bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan yang kedua bank Islam atau bank syariah. Terkait itu, apa sih yang dimaksud dengan bank konvensional dan bank syariah? Insya Allah saya akan jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang berfungsi atau yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha, guna mengembangkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Lanjut ya, pada pembahasan yang kelima atau terakhir, yaitu pembahasan terkait materi asuransi syariah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asuransi syariah? Asuransi syariah atau asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'mun, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Kemudian, asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Karena apa? Karena setiap manusia menyadari bahwa sesungguhnya setiap jiwa tidak memiliki daya apapun ketika menerima musibah dari Allah. Asuransi syariah tentulah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Nah, di mana letak perbedaannya? Yang pertama, akad dari asuransi syariah itu tolong-menolong. Sedangkan akad dari asuransi konvensional, akadnya yaitu jual beli. Kemudian, kedua, asuransi syariah, dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik peserta. Nah, kemudian perusahaan hanya memegang amanah untuk mengelola. Kemudian untuk asuransi konvensional, dana yang terkumpul milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya. Kemudian selanjutnya yang perbedaan yang ketiga, dalam asuransi syariah keuntungan dibagi dua antara nasabah dengan perusahaan. Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya adalah hak perusahaan. Itu saja video pembelajaran yang dapat kami persembahkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.